Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Netuka. Ya, siap berusaha, siap lanjutkan. PKR. Hebat buat kalian, aplaus dulu. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat, kemudian ceria semuanya. Kemudian begini, kemarin di pertemuan yang sebelumnya kita itu sudah membahas di awal tentang apa itu motor starter. Kemudian adakah yang masih ingat apa itu yang namanya sistem starter? Ya. Tipe reduksi, tipe konvensional. Bagus. Jadi memang ada 3 tipe. Kalau kita masih mengingat kembali, kalian kemarin ada tipe rotari, tipe reduksi, satunya konvensional. Nah, yang akan kita bahas itu saat ini kelanjutan dari materi kemarin itu tentang motor starter tipe konvensional. Oke, gambar apa? Motor starter. Kemudian di sini nanti yang akan saya pakai sebagai pembelajarannya adalah modelnya PBL, Problem Based Learning. Artinya nanti saya mengajak kalian untuk berpikir secara kritis dan kalian yang lebih aktif untuk belajar ini. Jadi bukan hanya menerima dari saya, tetapi nanti kalian saya minta untuk mencari dari beberapa referensi, bisa dari internet. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Saya absen dulu. Yang pertama Mas Andre. Oke. Ya. Nafi. Dani. Intan. Nisa. Berikutnya begini. Nah, pernah tidak kalian mengalami ini? Nah, mesin dinyalakan tidak mau hidup. Berarti ketika kalian memutar kunci kontak pada posisi starter, ini tidak mau hidup. Nah, mesin langsung mati saat baru dinyalakan. Pernah. Mesinnya dingin. Kehujanan kali ya. Iya. Terus mesin mati tiba-tiba saat berkendara. Saya pernah. Kok malah tambah, harusnya tadi sudah hanya permasalahan yang tidak menyala, kok tambah ada suara berisik. Nah, itu malah justru tambah parah. Ya. Nah, kalau untuk tahu berarti harus diuji. Nah, ini ya tujuan dari kita belajar bagaimana menganalisa atau mendiagnosis namanya sistem starter, terutama pada komponen di sini adalah yang kita utamakan motor starter konvensional. Nih, mulai dari baterai masuk. Ini kalau di starter posisinya berarti mengarahkan gigi pinion untuk berhubungan dengan flywheel. Ini berputar. Nah, ini posisi kunci kontak start. Nah, terjadi di sini. Masih pada start, dilihat alirannya. Yang diperhatikan di sini. Ini plunjernya masih menghubungkan pinion. Nah. Oke. Nah, pada on. Nih, terlihat kembali ke on, maka di sini ini sudah terbebas. Nah, kalau ini memang tidak ada suaranya, ini silakan kalian memposisikan diri untuk kalian berdiskusi secara kelompok nanti. Siap ya? Nah, kelompok yang pertama, Mas Andre, kemudian Mas Arif,
Intan, dan Mas Tio. Oke, kelompok kedua, Bagas, Amelia, Nisa, Trinabila, dan Mas Rio. Kemudian yang ketiga, Toro Sucipto, Navi, Firman. Yuk, buku diambil sana satu-satu per kelompok. Ada yang kurang? Yang belum saya sediakan di sana? Kalian butuh apa untuk menghubungkan? Nah, silakan diambil. PD-nya di situ. Hal pertama yang harus dilakukan. Ini kan soal ini jawabannya di belakang. Nah, ini kan sudah saya buatkan. Tinggal ini sih jawabannya di sini. Kelompok 1 ada masalah? Oh ya, kuncinya. Kunci apa? 8. Oh, ini kunci berapa? 12. Itu kan 12? Iya. Sudah kan? Kayaknya kunci 8 untuk apa, Mas? Gak ada deh. Kalian tidak bongkar ya? Nah, tidak bongkar. Nggak bongkar, hanya masang ini. Dilihat LKPD-nya. Ini dipasang lagi? Oh, nggak ada. Udah. Ini. Nah, ini harus dilakukan. Nah, ini kan cuma menghubungkan ini. Menghubungkan, lepaskan. Makanya hanya butuh kabel. Dengan? Nah, berarti dianalisa. Kalau kebalik atau tidak, analisa. Ya? Kayak gitu. Ini kan yang permasalahannya. Kemudian lembar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanti Leizati dari kelompok. Berapa? Kelompokmu lupa. Saya akan Mempresentasikan. kerja sistem starter. Saat kunci kotak on, baterai kontak menuju terminal 50. Pull in coil ke terminal C, ke file coil ke sikat plus, ke armatur, ke sikat, ke massa. Cara kerja sistem starter saat pinion gear berhubungan. Baterai ke terminal 30, terminal C, file coil, sikat, armatur, sikat. Motor starter harus dapat berputar dengan lembut dan gigi pinion bergerak keluar. Arus yang mengalir sebesar 75 ampere. Maka kesimpulan dari semua hasil diskusi hari ini, secara keseluruhan motor starter masih dalam keadaan baik. Cukup? Cukup. Oke. Adakah yang mau bertanya dulu untuk kelompok 1 yang sudah selesai mempresentasikan? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Saat pembersihan motor starter harus yang mengalir kurang dari 75 ampere. Apa akibatnya? Ada yang bisa membantu atau Mbak Intan? Akibatnya gerak motor starter lemah, akibatnya tidak mampu membongkarkan flywheel. Tadi sudah kita laksanakan apa yang namanya kita belajar secara diskusi kelompok, bahwa di situ ya kita memang bekerja. Salah satu contoh untuk bekerja dengan tim yaitu bekerja dengan kelompok, kemudian kita menganalisa secara kelompok, bersama-sama kita belajar secara kelompok. Ketika ada permasalahan, kok gigi pinion saya nggak kembali ya? Nah, apa nih analisanya? Apakah saya sudah tepat melakukannya tadi? Rangkaian bagaimana kita melakukan pengetesan dari hold in, kemudian pull in. Terus harusnya kalau hold in dan pull in itu sudah dilakukan, ketika kita lepas masanya, maka gigi pinion itu harus
Kembali. Kalau tidak kembali ada apa? Jadi kalau begitu tadi sudah sempat dibahas di diskusi kelompok kalian ya, bahwa kalau seperti itu berarti ada permasalahan pada pengetesan kembalinya plunyer atau gigi pinion. Berarti kalau di situ gigi pinionnya itu nggak mau kembali, ya betah, lengket sama flywheel. Ya, pokoknya saya nggak mau lepas deh, saya mau lengket terus dengan flywheel. Nah, padahal nggak boleh. Ya, yang bagus itu yang normal ya harus pisah gitu ya. Kalau berbunyi begitu berarti gigi pinionnya masih berhubungan dengan flywheel. Nah, itu yang jadi masalah. Harusnya dia harus kembali. Ya, karena begitu berarti dia terhubung terus. Kalau di motor, kalau ini kita bicara di motor, ketika kalian tekan terus atau ada yang lain, cukup. Kalau cukup, hari ini kita sudah belajar dan saya mau mengevaluasi satu saja atau dua nanti. Ya, mampu tidak? Tunjukkan jari bagi yang mampu nanti untuk menjawabnya. Begitu tunjuk jari ya. Jangan pakai yang lain ya. Oke. Ketika sedang praktek di workshop sekolah kita, kemudian ada seorang peserta didik mencoba menyalakan salah satu mobil yang ada. Kemudian mobil itu ternyata sulit dihidupkan. Apakah yang menyebabkan itu terjadi? Angkat atau tunjuk jari. Boleh. Jawaban dari saya, ketika mobil sulit dihidupkan, bisa terjadi dari sistem starter ataupun dari mesin. Dari apa? Dari mesin. Dari mesin. Ada yang lain? Benar, ada masalah di engine-nya, ada masalah di sistem starternya. Melihat apa? Sistem starter itu adalah salah satunya di aki. Lihat akinya dulu. Nah, kalau itu hubungannya dengan kelistrikan, sumber arusnya dulu dilihat. Ya, sumber arusnya beres atau tidak. Kemudian baru ke rangkaiannya. Hari ini sudah cukup untuk kita belajar tentang sistem starter. Sudah menganalisa motor starter, khususnya pada pengetesan. Gitu, karena untuk praktek pembongkaran sudah yang kemarin. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan membahas tentang sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan. Ini masih bertanya-tanya, apa ya? Gitu ya. Sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan. Kalau itu nanti bertanya-tanya, satu, boleh kalian cari referensi? Apa ya nanti daripada di rumah? Gitu. Kalau tidak ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau tidak pertanyaan pulang. Ada satu kata-kata yang mau saya ingatkan untuk kalian. Oke? Jangan lupa. Aduh iya, saya juga lapar. Trust your staff. Itu pesan saya kali ini. Kenapa? Karena masa depanmu itu diukir di hari ini, bukan besok pagi, bukan nanti malam. Pokoknya saat ini, ya. Kalau itu nggak diukir sekarang ya nggak tahu saya, ya nggak tahu kalian, begitu ya. Nah cara mengukir itu ya trust yourself. Kalau nggak ada yang mempercayai kamu ya kamu harus tanya dulu sama dirimu. Saya aja nggak percaya diri, gimana orang lain akan mempercayai saya? Ya, gitu ya. Jadi kamu harus percaya diri dulu, bangun percaya dirimu. Nanti orang lain akan bangun kepercayaan terhadapmu. Oke? Ya, Mas Rio, tolong dipimpin untuk berdoa. Silakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih. Kalian itu sekarang hari ini dan mungkin besok lagi STMJ. Apa itu STMJ? Sip, tenan, mantep, jos. Oke. Ya. Oh, jos edok. Oh ya, josnya TKR apa sih? Amin. TKR itu jos jadi orang sukses semua. Sip. Ya, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.